Tuhan yang diberkati, silakan duduk. Sukacita melayani Tuhan di rumah Tuhan, amin. Kita semua ada dalam satu persekutuan, komunitas gereja, keluarga yang diberkati. Kita tahu kita datang beribadah untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tadi WL Fani bilang, mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan layak. Sehingga waktu kita datang, kita tahu kita sementara memberikan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Dan itu lewat cara kita berdoa, cara kita memuji dan menyembah. Jangan hanya sekedar hafal lagu, hafal doa. Tetapi benar-benar setiap kata, setiap lagu dalam pujian penyembahan doa kita itu powerful. Itu mengubahkan setiap orang. Jadi berdoa, beribadah dengan cara yang berkenan. Ada rema, ada pewahyuan, ada hikmat yang orang sampaikan, yang orang dapatkan. Dan puji Tuhan kita sudah ada di bulan Juli, melewati pertengahan tahun 2023, janji Tuhan tetap ada bagi kita, tahun penyertaan Tuhan. Ya, kita tidak pernah dibiarkan sendiri, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Sekalipun Bapak Ibu mungkin ada jemaat-jemaat, bahkan kita semua masih ada di dalam masalah. Mungkin kekelaman di sekeliling, ya, pergumulan doa yang belum dijawab. Tetapi percaya begini, Bapak Ibu tidak dibiarkan sendiri. Tuhan hadir. Mari belajar mempercayai Tuhan. Ya, belajar mempercayai bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam setiap orang. Mungkin orang tidak lihat secara kasat mata, ya, mata secara jasmani, tapi secara rohani kalau kita akan lihat bahwa sungguh Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai dan menolong kita dimanapun orang pergi dan berada. Bahkan di alam bawah sadar orang ketika orang tidur, ya, orang tidak sadar, ya, semuanya itu sudah tidak ada. Makanya orang tidak bayangkan waktu orang tidur semuanya hilang begitu saja. Di situ pun tetap Tuhan hadir, sehingga kita boleh bangun pagi menikmati berkat Tuhan dalam anugerah yang luar biasa. Dan bersyukur untuk bulan ini ada tema yang datang dari Ibu Gembala dari Gereja Betani seluruh, karena barusan kami mengikuti Betani Conference di Solo, seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan ada tema dari Sinode itu mempersiapkan umat pemenang yang tetap kuat dalam kekuatan kuasanya. Ya, jadi kita orang-orang yang lebih dari pemenang, berarti orang-orang yang lebih dari pemenang itu orang-orang kuat. Ya. Dan bukan kekuatan manusia Bapak Ibu, ya, bukan kekuatan dunia, bukan kekuatan jabatan, keuangan, kekuasaan manusia biasa. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan, yang diberikan kepada kita umatnya karena Dia mengasihi kita. Sehingga kita tetap terus kuat dan menang menghadapi setiap keseharian kehidupan kita. Karena setiap hari itu ada peperangan, setiap hari ada tantangan. Setiap hari kita akan mengambil keputusan. Kita harus bersikap bagaimana untuk kita melihat kemenangan itu menjadi bagian orang. Dan ketika orang mengandalkan kekuatan Tuhan, setiap hari Tuhan akan memberikan orang hikmat. Ambil keputusan ini, Grace. Bersikap seperti ini. Dan kita lihat, kita lakukan bagian kita. Tuhan membuka pintu-pintu yang baru bagi setiap orang. Ya, karena kita lihat di dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai 4 pembacaan kita dengan perikop hukum perang. Ya, saya bacakan, dikatakan begini, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Bayangkan, ini berbicara tentang hal-hal yang kita alami keseharian. Maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Amin. Jadi ini hal-hal yang harus orang perlu kita perhatikan. Dikatakan pada poin pertama ini, apa yang orang lihat hari-hari ini. Karena di dalam dunia ini bukan semakin hari semakin baik, tetapi semakin hari semakin buruk. Ya, kejahatan tingkat tinggi mulai terjadi, ya. Perubahan terjadi, orang semakin sukar untuk mengasihi, ada di 2 Timotius. Tetapi percaya umat Tuhan, orang tidak akan takut. Ya, orang tidak akan gentar karena jaminan Tuhan dari dulu, sekarang dan selamanya kepada umat Tuhan.
Tuhan Allah Immanuel menyertai setiap orang. Kalau torang disertai bukan Tuhan hanya membiarkan torang berjalan sendiri menyelesaikan setiap peperangan proses ujian hidup torang. Tetapi Tuhan memberikan torang kemampuan. Ya, Tuhan memberikan torang kekuatan untuk torang menghadapi. Bukan berarti Tuhan menghalau jalan torang untuk tidak melihat peperangan. Tapi Tuhan bawa torang ada di tempat itu untuk Tuhan menyatakan kekuatan kuasanya. Sehingga dengan kehidupan torang sendiri, ya, pengalaman kehidupan torang sendiri, torang melihat kuasa tangan Tuhan dinyatakan atas setiap torang. Dan ini akan membuat kehidupan torang akan bertumbuh. Ya, bukan apa kata orang seperti yang dikatakan oleh Ayub, tetapi aku sendiri mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu ada kekuatan yang luar biasa, yang supranatural yang Tuhan bangkitkan dalam setiap torang. Jadi umat Tuhan hari-hari ini, jangan malu, jangan takut, jangan gentar. Ini ada 4 kata ya dikatakan situ. Dikatakan kalau di ayat ketiga itu ada 4 faktor. Jangan lemah hatimu, jangan takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Jadi keputusan ada pada kita. Karena apa yang torang lihat memang fakta. Tapi dengar di ayat kedua. Pembacaan berikut ayat 2 dikatakan begini. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Ini berkata garis bawah ini berbicara. Berarti kalau ada seseorang yang berbicara, orang harus fokus mendengar. Ya, berbicara imam, Tuhan sampai hari ini terus berbicara bagi setiap orang. Amin. Dan apakah kita lebih cenderung melihat keadaan daripada kita mendengar suara Tuhan berbicara hari-hari ini. Sedangkan yang jelas kebenarannya yaitu kalau Tuhan berbicara, Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar. Jangan kehidupan orang ditipu oleh keadaan apabila engkau melihat. Ya, dikatakan situ di ayat pertama. Jadi jangan perbanyak kapasitas untuk melihat hal-hal yang akan membuat ketakutan dalam hidup kita. Karena kita tahu firman Tuhan selalu berbicara bagi setiap orang. Dan firman itu adalah kebenaran yang memerdekakan, menguatkan setiap orang. Fakta memang mungkin tadi Mam katakan fakta. Orang didiagnosa dokter tinggal 3 bulan lagi selesai dengan hidup. Tetapi kebenarannya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita semua sudah disembuhkan. Jadi perkatakan, dengar, simpan dalam hati setiap perkataan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi dalam setiap kehidupan orang. Tapi kadang manusia hanya memikirkan jalannya sendiri, rencananya sendiri. Bahkan kami di waktu di Bethany Conference Tuhan diajarkan begini. Bukan libatkan Tuhan dalam rencanamu. Ya, tapi mari libatkan dirimu dalam rencana Tuhan. Ya, jadi kadang orang begini, Tuhan saya punya rencana sekian. Biar Tuhan ada, tarik Tuhan masuk dalam rencana saya untuk mengerjakan apa yang akan saya lakukan. Itu bukan rencana Tuhan Bapak Ibu. Itu rencana diri kita pribadi. Tapi hari ini mari orang punya mentalitas melibatkan diri kita masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga orang tidak akan komplain. Kenapa begini Tuhan? Kenapa masalah Tuhan? Kenapa jalan buntu Tuhan? Kenapa saya mengalami sakit yang berkepanjangan? Kekeringan yang berkepanjangan? Kenapa doa-doa saya 10 tahun tidak dijawab? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masuk dalam rencana Tuhan atau kita yang memaksa Tuhan masuk dalam rencana orang? Sedangkan kita tahu rancangan Tuhan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan jauh melihat 10, 20, 40, 50 tahun ke depan kehidupan kita. Kehidupan anak-anak kita. Jadi mari berikan hidupmu untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Stop berbicara tentang hal-hal yang lama lagi. Pola pikir yang lama. Ya dari dulu memang orang tua ajarkan saya begini. Harus begini. Tapi mari setiap hari, setiap waktu-waktu hidup orang ada perubahan. Ya seperti kita lihat dunia dan keadaan ini setiap hari perubahan. Hal-hal yang kadang belum orang pikir dunia sudah lakukan. Begitu juga dengan kehidupan orang Kristen. Jangan lagi pola pikir penyembahan. Memang menyembah berdoa. Tapi di cara-cara yang lama.
Ya, cara-cara yang lama dan harus ada perubahan dalam diri kita karena Tuhan itu super kreatif ya. Setiap hari ada rahmat dan anugerah yang baru yang Tuhan berikan. Jangan keraskan hatimu untuk selalu kekeh dengan prinsip kehidupan kita sendiri. Tapi mari bergerak, berjalan bebas. Melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan mau. Ya, bukan berarti saya beda dengan dia, berarti saya harus pegang nilai yang saya pegang. Tapi mari pegang nilai yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Imanmu ketika engkau melakukan tindakan iman yang itu perbuatanmu, di situ Tuhan membackup, mensupport, menyatakan, menjadikan itu jadi sesuai dengan apa yang orang lakukan. Itu di dalam Tuhan karena saya percaya jemaat Bethany City Walk orang-orang yang sudah dewasa, amin. Orang-orang yang sudah di level bukan lagi yang menengking dosa, tapi sudah tahu mana yang benar, mana yang mulia, ya, mana yang sempurna, mana yang mulia di hadapan Tuhan. Tidak lagi, merokok itu berdosa, tidak ya. Tidak ya, kita sudah ada di level memberikan hidup kita sepenuhnya ada dalam rencana Tuhan. Ya, sehingga beda cara hidup kita, beda kita cara memandang dunia ini. Kalaupun orang dirugikan oleh dunia, no problem. Karena saya ini orang yang beruntung dalam Tuhan. Ya, ada banyak cara dunia mau membuat orang sedih. Kehilangan uang, ya, kehilangan ini. Kan itu hanya hal-hal yang duniawi, keinginan mata. Tetapi kita tahu Tuhan kita Allah yang besar, yang dahsyat, sudah memberikan berkat yang terbaik. Yang melimpah sempurna, yang begitu indah dan mulia di mata Tuhan. Ya, diperlakukan tidak adil. Kita pebagian, kita sebenarnya ada di posisi di jabatan, di kantor. Tetapi karena cara-cara dunia, dorang saya turun Pak kita. No problem Bapak Ibu, tetap bersuka cita. Karena dengan cara Tuhan, waktu Tuhan, kebenaran itu akan dinyatakan. Ya, karena kebenaran jauh lebih tinggi nilainya dari fakta. Apalagi kalau ada orang yang mulai menurunkan kita dengan cara-cara dunia. Tinggal tunggu waktu pembelaan Tuhan bagi Bapak Ibu. Ya, dan orang justru yang memperlakukan orang secara tidak adil, justru mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka akan melihat bahwa sungguh Allah yang orang sembah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena kita lihat di Ulangan 20 ini berbicara tentang hukum perang. Ya, ini dikatakan ayat pertama, hukum perang yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Jadi waktu dulu peperangan dari bangsa-bangsa, bahkan di sekeliling bangsa Israel itu ada banyak saling berperang. Dan hukum perang ini Tuhan sendiri berikan kepada umat Israel. Jadi berbicara hukum berarti peraturan yang Tuhan tetapkan ketika mereka menghadapi peperangan yang mereka alami pada waktu itu. Karena pada waktu zaman perjanjian lama, peperangan itu fisik dengan fisik. Kalau kita ada di perjanjian baru ini, peperangan itu ada di pola pikir. Ya, melawan tipu muslihat musuh. Ya, hari-hari ini orang peperangan. Jadi makanya Tuhan bilang kan di Efesus, pakailah selengkap senjata Allah. Untuk kita bisa tetap bertahan melawan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi di Ulangan 20 ini ada hukum perang. Ya, jadi peraturan, keputusan yang harus orang lakukan. Waktu itu bangsa Israel lakukan, Jadi yang harus bangsa Israel lakukan untuk mereka melihat kemenangan demi kemenangan bukan karena kekuatan mereka. Tetapi ketaatan mereka akan apa yang Tuhan katakan. Bayangkan cuman kata-kata jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, kuatkan hatimu. Berarti Tuhan selalu bilang apa yang di dalam setiap orang Bapak Ibu. Bukan angka senjata, beli yang senjata paling termahal ya. Mungkin pada waktu itu karena ini secara fisik ya. Tetapi Tuhan membangun apa yang di dalam. Dan kita lihat kalau kita lihat terus baca di Ulangan. Ada di Ulangan 14 ada dikatakan Tuhanlah yang berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Jadi bukan karena kereta, senjata yang dipergunakan. Tetapi karena penyertaan Tuhan. Bangsa Israel mengalami kemenangan. Dan hanya dua tadi Mam katakan, perhatikan apa yang orang lihat dan perhatikan apa yang orang dengar. Jadi mari yang orang lihat itu hanya fakta yang sementara. Yang itu dalam sekejap bisa diubah oleh kebenaran yang orang dengar dari suara Tuhan sendiri dalam setiap orang.
Jadi dengar apa firman Tuhan. Jangan dengar apa kata orang sampai so berobat kiri kanan ya. Minum ini, minum itu. Tapi mari dengar apa firman Tuhan. Karena dia berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Segala kuasa tunduk di dalam namanya ya. Dia berkuasa di surga, di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Biar ini yang menjadi kesadaran orang sehingga orang akan hidup di dalam cara Tuhan untuk memandang hari-hari ini. Memang ada peperangan Bapak Ibu. Tetapi bukankah Tuhan sudah bilang kamu lebih dari pemenang. Dan di ayat ketiga dikatakan begini. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan bagi orang semua. Jadi Tuhan yang berdiri berperang. Bagian orang melihat itu dan jangan takut Bapak Ibu. Jadi jangan takut dengan keadaan. Karena secara manusia memang orang ada di masa-masa itu. Tapi tenangkan hatimu. Saya juga Tuhan banyak ajar untuk tetap tenang. Walaupun mungkin injury time dan seolah-olah tidak ada waktu untuk mengubah. Tetapi dalam ketenangan justru saya berdiam, berdoa dan Tuhan mengubah keadaan. Jadi ternyata Tuhan ubah dulu kita untuk tenang menghadapi setiap tekanan. Tenang menghadapi perkataan manusia yang kadang membuat orang terjerat di dalam ketakutan. Tapi orang memilih tidak Tuhan. Saya lebih mempercayai firman Tuhan daripada apa yang orang lain katakan. Saya lebih mempercayai firman yang berkuasa yang menjadikan terang itu ada. Daripada perkataan dunia yang menyesatkan. Jadi ini yang menjadi fokus kita Bapak Ibu. Sehingga orang akan semakin bersemangat melayani Tuhan. Karena bukan hanya orang datang ke dunia ini mengalami segala kelimpahan. Tuhan sudah berkati. Panggilan orang diberkati memang. Tapi ada lebih lagi. Untuk memberkati. Jadi kalau memberkati berarti begini. Orang mengalami diberkati. Orang sakit disembuhkan ya. Tapi memberkati. Orang pergi untuk menyembuhkan orang-orang di sekeliling orang. Orang pergi untuk memberi makan orang-orang di sekeliling orang. Orang diberkati. Orang dapat makanan ya. Tapi panggilan orang akan memberi makan bagi banyak orang. Ya siap. Orang mau jadi pembangun di kota ini, ya bukan hanya sekedar berbicara tentang denominasi gereja, tapi semua orang ini warga kerajaan Allah. Orang untuk membangun kota ini, memberi makan kota ini, menjadi jawaban atas kota ini. Dan itu dibutuhkan mentalitas lebih dari pemenang. Menang tapi lebih dari pemenang. Orang yang mengerjakan 2 kali lipat panggilan yang Tuhan percayakan bagi dia. Ya, dan kita lihat penghalang persoalan terbesar ada di dalam kita semua. Makanya Tuhan bilang jangan lemah hatimu. Jangan gentar. Ketika peperangan di luar orang lihat begitu wow mungkin. Tapi ketika baru tong lihat lemah, tanda orang kalah 1 langkah. Baru lihat lemah. Coba lihat kalau di pertempuran mental itu harus dijaga. Jangan lihat poin di bola kaki, poin 2-1. Mulai lemah itu pemain, ya 2. Padahal sebenarnya itu baru ancaman pertama. Kalau kata orang mental lemah, ya semua kalah selanjutnya. Tapi kalau orang melihat keadaan dan orang tetap tenang, orang sudah mengalami kemenangan pada awalnya. Jadi jangan kalah sebelum berperang. Baru udah lihat kalah, tapi mari pertajam telinga kita untuk mendengar Tuhan berbicara. Karena itu akan menumbuhkan semangat, kekuatan, kemenangan di dalam setiap orang. Persoalan terbesar ada di dalam kita, yaitu di dalam cara berpikir kita. Ya, karena di dalam cara berpikir kita yang akan membentuk mentalitas kita sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, jadi apa yang orang lihat itu akan mempengaruhi apa pola pikir kita. Tapi mari kebenaran firman Tuhan perjelas apa yang orang dengar. Karena apa yang orang dengar itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan pasti melaksanakan. Hari ini apa yang Bapak Ibu dengar? Ya mungkin Bapak Ibu dalam keadaan mau bayar sekolah anak, mau masuk ajaran tahun ajaran yang baru Tuhan.
tidak cukup dana, kami butuh ini, tapi mari hari ini perdengarkan, dengar suara Tuhan. Perkatakan suara Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya ini anak Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan sanggup membukakan sumber-sumber daya untuk melihat, untuk merilis, untuk mensupport orang melihat rancangan Tuhan digenapi atas setiap orang. Ya, jadi fokus, jangan takut, miliki mentalitas pemenang. Dimulai dari cara kita berpikir. Jadi tidak ada pengeluhan ya Bapak Ibu. Jangan berpikir negatif hari-hari ini. Berpikir orang kasih lebih, kenapa dia kasih memberkati kita lebih. Jangan-jangan. Diberkati berpikir negatif. Tidak diberkati berpikir negatif ya. Sakit, kenapa orang nak jenguk pak kita Kang. Biar jodoh sudah perhatikan. Jangan berpikir begitu. Tapi mari berpikir kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Sekalipun orang tidak jenguk tapi saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah saya menolong saya. Ya, dan kita akan melihat kemenangan itu menjadi bagian setiap orang. Jadi jangan ada perkataan-perkataan mentalitas yang loser ya. Yang selalu memiliki mental kalah itu selalu memiliki begini. Memang Tuhan menyembuhkan tapi sulit. Ya itu mental-mental kalah. Tapi kalau mental pemenang. Memang ini sulit Tuhan. Tetapi saya akan sembuh. Ya, jadi ada suatu iman pengharapan yang muncul. Justru ketika kita ada di dalam pertempuran. Di dalam hal-hal yang tidak mengenakan di sekeliling. Jadi kita sendiri akan membangkitkan semangat pemenang. Yang Tuhan sudah jamin terjadi dalam setiap orang. Sehingga tidak akan ada lagi komplain. Tuhan bilang Tuhan memberkati. Kenapa ini kosong? Tidak. Tetapi percaya begini, janji Tuhan tepat pada waktunya. Selalu akan indah untuk kita melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang semua. Ya dan kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, itu dikatakan begini, ayat 1 dan 2 itu yang tadi kita baca itu di ayat 1 dan 2 yaitu sudah saya jelaskan tadi, perhatikan apa yang kita lihat dan yang kita dengar ya. Dan yang poin berikut, waktu Allah berbicara itu sudah juga artinya dia mau melakukan ya. Sehingga kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini itu tidak akan membuat kita kalut dan khawatir ya dan galau. Ya, kenyataannya justru ada sesuatu nilai kerajaan Allah dalam setiap kita yang dimunculkan. Ya, dilihat segala sesuatu itu. Ketika orang disembuhkan, orang semakin kuat. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan menjawab iman saya. Tuhan tak cuma ada berdoa dalam nama Yesus, bila Tuhan Yesus menyembuhkan, saya disembuhkan. Ya, pemulihan hubungan saya suami dengan istri terjadi. Ya, karena firman yang orang dengar, yang orang pegang. Dan kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita umat Tuhan? Ini yang disampaikan, kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita? Karena satu, kita ini gereja Tuhan. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita ini orang yang paling berharga dan mulia di mata Tuhan. Jadi jangan yang jangan kita sendiri yang membuat kita ini tidak berharga. Di atas, di sesama kita. Dimanapun ya saya memang sebegini dari dulu. Tidak, tapi kita lihat hidup kita di hadapan Tuhan. Kita makhluk paling tinggi nilainya dari segala apapun ciptaan Tuhan di dunia ini. Jadi kita diperlengkapi dengan segala kekuatan, kapasitas, kualitas ilahi dalam setiap orang. Gereja Tuhan kalau dalam bahasa aslinya itu eklesia ya. Kalau kita sudah banyak dengar dari pengajaran dari Kingdom. Kerajaan Allah, kita itu eklesia artinya, kalau eklesia itu dewan kota yang berunding, bersekutu, yang memutuskan kesejahteraan kotanya. Nah itu eklesia, orang-orang yang dipanggil untuk memberikan perubahan atas kota, daerah dan bangsanya. Jadi bayangkan panggilan orang sebagai gereja Tuhan, eklesia itu panggilan yang termulia di hadapan Tuhan. Jangan ada yang menganggap dirinya remeh atau jangan biarkan dirimu dianggap remeh oleh musuh. Karena musuh hanya mau membuat tipu muslihat. Kamu sudah berharga. Ngana sudah jatuh dalam dosa yang paling gelap. Ngana sudah bisa diampuni. Tidak. Ngana sudah bisa disembuhkan. Ngana tidak bisa maju.
Nggak bisa dipulihkan hubungan. Tidak. Tapi orang semua ini gereja Tuhan eklesia yang dipanggil untuk mengadakan perubahan ya. Untuk kesejahteraan suatu daerah, suatu kota, suatu bangsa. Itu gereja Tuhan ya. Jadi karena kita gerejanya, dia punya rencana kepentingan bagi setiap orang. Amin. Mari sampaikan Tuhan punya kepentingan bagi saya. Ya, sehingga kalau orang bekerja dan ada masalah-masalah yang membuat orang down, Tuhan saya tahu saya ada di sini karena kepentingan Tuhan. Wow, bayangkan Bapak Ibu akan merasa luar biasa. Berjalan PD tingkat tinggi, pokoknya bukan karena sombong tapi karena keberhargaan orang sebagai eklesia. Saya datang sini untuk mengubahkan Tuhan. Kalau dia mau membuat saya menjatuhkan saya, itu tanda bahwa musuh ada di sekeliling saya. Dia tidak bisa menipu saya. Karena saya diberikan hikmat, kekuatan untuk menghancurkan, destroy musuh, ya, dan mengubahkan keadaan di mana saya bekerja, saya melayani, saya berkarya, saya berdiri untuk kerajaan Allah dinyatakan. Jadi eklesia itu panggilan setiap orang semua yang ada di generasi ini untuk pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Jadi oranglah pelaksana kehendak raja. Ingat ada hukum perang. Ya, jadi hukum perang Tuhan sudah bilang jangan takut. Jangan takut. Karena ketakutan itu datang dari musuh. Ya, dia mau membuat menipu orang untuk supaya orang takut dan orang kecewa dan menolak Tuhan. Ya, itu kan iman yang lawan dari tongpe iman. Kalau orang iman teguh mulai ada di masa ujian-ujian iman. Salah satunya untuk membuat orang kecewa dan menolak Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu hanya karena masalah pergumulan orang kecewa dan menolak Tuhan. Ada banyak saya lihat di sini banyak dulu saya lihat ada orang karena masalah pergumulan besar, orang kecewa dan marah kepada gereja. Marah kepada hamba Tuhan. Marah kepada saya sebagai gembala waktu itu. Saya pikir Tuhan ini bukan tanggung jawab saya. Kenapa mereka marah kepada saya. Tapi saya lihat memang ini tipu muslihat musuh. Tapi saya tidak membalas kejahatan dengannya. Saya hanya memberkati dan mendoakan. Jadi jemaat Tuhan mari responi dengan benar semua kasih karunia yang Tuhan berikan. Kalau kita semua sementara mengalami proses, jangan mempersalahkan siapa-siapa. Tapi mari Tuhan bentuk saya untuk saya layak terus mendapat belas kasihan dan perkenanan Tuhan. Untuk saya diperlebar kapasitas saya untuk melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam saya. Ya, jadi jangan komplain istri suami gara-gara ada kita bagi tidak. Ya, gara-gara gembala FA ini nak melayani sampai kita terpuruk terus dengan kelemahan-kelemahan. Tidak, tapi mari kita bangkit karena kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, eklesia, pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Dan di firman Tuhan kita lihat contoh di Henok di Kejadian 5 ayat 24 dikatakan begini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dikatakan pergaulan kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu pasti menghasilkan kualitas hidup. Saya ingat waktu saya saya sudah planning ya waktu mau ke Solo. Karena tanggal 29 itu libur dan sudah selesai. Saya mau rencana ke Jogja. Memang waktu sepanjang hari Senin kami berangkat tiba 1:30 di Surabaya. Langsung naik bus 4 jam ke Solo. Sampai di Solo istirahat besok paginya langsung mulai seminar-seminar sepanjang hari. Istirahat sedikit sambung lagi KKR sampai tengah malam. Begitu juga hari kedua. Hari ketiga setengah hari dan persiapan untuk pulang. Waktu saya rencana mau ke Jogja sudah planning dari Manado. Mau ketemu teman saya yang kerja di Angkatan Laut ya. Perwira tinggi di Angkatan Laut di Jogja. Jadi sudah janji. Tapi saya mau belajar taat. Waktu itu Mam bilang begini. Grace ikut Mam sudah ke Surabaya. Temani Mam di Surabaya. Waktu itu saya dengan Ibu Stella dari Bethany City Walk. Tapi Ibu Stella lagi di Kemalang belum pulang. Dan waktu itu saya terbeban. Tuhan saya sudah janji bagaimana ini. Tapi
seiring waktu berjalan sampai dekat-dekat injury time, padahal teman saya sudah tunggu pagi-pagi itu selesai setengah hari itu, tapi saya bilang 9 menit tidak. Saya mau ke Surabaya, saya tidak jadi ke Jogja. Saya pikir saya memilih untuk taat kepada pemimpin ya. Saya belajar taat. Mungkin ini bukan mungkin ya, saya bilang saya mau berjalan bukan keputusan saya. Memang so planning dari Manado, tapi saya mau berjalan dalam rencana Tuhan. Dan benar, waktu kami pulang kemari dari Solo ke Surabaya itu 4 jam lagi, dengar orang tua dari Ibu Nini meninggal. Papanya Ibu Nini. Jadi di situ pastikan Mak Ni langsung sibuk urus kedukaan. Dan di situ saya, Tuhan terima kasih. Maunya saya memilih keputusan yang tepat. Jadi tidak ada yang menemani Mam, karena Mam tidak biasa berjalan sendiri dan di hotel sendiri. Jadi saya yang menemani. Jadi saya bersyukur, terima kasih Tuhan, walaupun saya rela membuang mungkin liburan gratis. Tapi saya pikir lebih baik mengerjakan apa yang Tuhan mau. Untuk saya melihat bahwa keseharian saya, keputusan yang saya ambil itu ada di tempat yang tepat dan dengan orang yang tepat. Ya, jadi semua orang pasti Tuhan ajarkan hal-hal sederhana sekecil apapun untuk orang ambil keputusan. Dan kita tahu keputusan yang orang ambil itu atas intervensi Tuhan. Tapi dimulai dari orang dulu yang mau berserah di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku mau hidup di dalam rencana Tuhan. Bukan mau ajak Tuhan hidup di rencana saya. Jadi mari belajar Bapak Ibu dari hal kecil, setiap keputusan yang orang ambil. Orang yang mau memberikan diri orang untuk ada di rencana Tuhan. Karena so pasti rencana yang dari Tuhan itu yang terbaik. Ya, dan kita lihat bahwa sungguh penghiburan dari Tuhan itu luar biasa. Dari hal itu kebersamaan persekutuan kami, saya, Mak Ni, Ibu Stella, karena kami tidur bersamaan di satu kamar. Kami saling berbagi kasih satu sama. Perbuatan kecil yang kami lakukan itu justru itu yang membuat kami tenang ya, dan tidak ada hal-hal yang membuat orang satu mencurigakan satu lain, tapi itu gaya hidup kerajaan Allah ya. Jadi nilai itu yang saya lihat itu yang membuat orang tenang, aman, damai. Bukan berarti tidak ada goncangan, tapi waktu orang ada di dalam persekutuan itu, kita lihat kedamaian sukacita dari Tuhan itu menjadi bagian setiap orang. Bukan liburan yang di mana-mana, tapi kebersamaan itu yang memberikan orang sukacita, damai sejahtera. Jadi jangan lihat, orang di tempat sana, di tempat tidak. Tapi kebersamaan dengan orang-orang di sekeliling orang. Dan orang nikmati dengan penuh damai sejahtera. Dan Tuhan hadir di dalamnya, itu yang membawa damai, dampak yang luar biasa. Itu nilai orang. Yang itu juga nilai gereja orang di tempat ini. Mari ada FA, persekutuan satu sama lain. Ya, jangan kejar kebahagiaan yang semu di luar sana. Tapi mari temukan itu di sekeliling orang. Di suami, istri, orang tua. Karena itu kedamaian sejati yang akan Bapak Ibu alami. Karena ada Tuhan di dalamnya. Ya, bukan karena liburan besar, liburan jauh, tapi karena kebersamaan orang semua gereja Tuhan, hamba-hambanya, umat Tuhan. Yang satu saling berbagi satu sama lain, mendoakan satu sama lain, menegur satu sama lain. Saling. Itu ada suatu nilai sukacita damai sejahtera yang besar dari Tuhan. Jadi bergaul, ya itu saya bahas di tentang Henok yang hidup bergaul dengan Allah. Karena Allah itu penuh dengan kebaikan, kemurahan, sehingga semuanya itu memenuhi kehidupan kita. Sehingga apapun yang orang lakukan, orang selalu merasa ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Dalam bergaul itu perlu memberi, perlu waktu, perhatian dan kasih. Ya, jadi dengan siapa kita semua ada, setiap keluarga, satu sama lain, komunitas, mari berikan dirimu untuk orang bergaul. Karena kita tahu di dalam persekutuan kita 2-3 orang bersekutu demi nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan di Efesus 6 ayat 10 sampai 11 saya mau bacakan firman Tuhan. Ini ayat-ayat terakhir. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, hari-hari ini peperangan kita ya.
Dan Efesus 6 ayat 3. Kenapa kita harus tetap memakai setiap perlengkapan senjata Allah untuk supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis, supaya di Efesus 6 ayat 3. Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Karena Tuhan rindukan kita semua orang-orang jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang berbahagia. Sehingga dengan semua yang Tuhan berikan, kita akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan atas kota dan daerah orang. Jadi oranglah orang-orang yang diutus Tuhan untuk melepaskan berita Injil, damai sejahtera. Orang-orang bahagia, umur panjang, dan menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Orang yang melaksanakan, Bapak Ibu, Tuhan yang memberkati orang. Ya, jadi Tuhan yang menyediakan semua sumber-sumber daya yang orang perlukan. Jangan pikir dari mana Tuhan saya mau dapatkan. Tapi pikir Tuhan ini aku, pakai aku. Karena semua sumber daya Tuhan anugerahkan bagi orang-orang yang mau jadi pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Kesaksian di Daniel 3 ayat 23 dan 25. Daniel 3 ayat 23 sampai 25 dikatakan begini. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kalau kita mau lihat kesaksian ini bagaimana Tuhan menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu mereka diikat dan dibuang ke dapur api, sehelai rambut pun bahkan tali-tali yang mengikat mereka itu yang terlepas. Rambut tidak hangus, baju tidak hangus dan mereka tidak tahu kalau yang di tengah-tengah mereka ada Tuhan. Coba lihat ya. Karena yang melihat justru di dalam dapur api itu 4 orang itu Raja Nebukadnezar. Ya. Coba kalau waktu Sadrak, Mesak dan Abednego lihat ada Tuhan di tengah-tengah mereka waktu di dapur api, pasti mereka akan sujud menyembah. Tetapi justru Raja dunia, orang-orang dunia yang melihat Tuhan menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi hari ini Bapak Ibu, dapur api apa yang kita hadapi hari ini, ada Tuhan di sana. Menyertai yang membuat orang tidak akan menjadi lemah. Orang tidak akan hangus karena Sadrak, Mesak dan Abednego ini di Daniel. Ya, ini di Daniel, mereka sudah dengar firman di Yesaya. Ketika engkau melewati air, engkau tidak akan dihanyutkan. Ketika engkau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Jadi perhatikan apa yang kita dengar hari-hari ini. Karena kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Kebenaran itu adalah pribadi Allah sendiri. Firman-Nya berkuasa. Ketika dia berbicara, dia melakukan. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego pegang firman. Ketika di dalam api tidak akan dihanguskan. Hari ini masalah terbesar, terberat, terkelam, tergelap sekalipun hari ini Bapak Ibu. Yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita semua. Orang akan melihat itu bahwa dia Immanuel menyertai orang. Mungkin waktu di masalah orang tidak lihat Tuhan. Tapi orang melihat Yesus ada di tengah-tengah kehidupan. Setiap orang menyertai orang, memberikan orang kemenangan demi kemenangan. Dan di Roma 8 ayat terakhir, ayat 26 sampai 32 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari jemaat Tuhan bangun hubungan doa pribadi dengan Tuhan. Ya, berikan dirimu ada di saat teduh hanya dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan berikan melebihi dari, memang ada doa bersama corporate suami istri. Tapi mari pribadi juga orang harus memiliki hubungan doa secara pribadi khusus dengan Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengerti maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita semua gereja Tuhan, eklesia, orang-orang yang dipanggil masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Biar bukan rencanaku Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang terjadi bagi orang semua.